Haleluya, shalom semuanya. Shalom. Kurang semangat, shalom semuanya. Shalom. Kita mau mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita mau bersatu dalam doa. Sebelum itu, saya mau undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur Tuhan atas kasih-Mu yang Tuhan yang Kau limpahkan pada kami hari ini Tuhan. Kau berikan kami kesehatan sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini. Tuhan, kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu, kiranya apa yang kami persembahkan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum hadir di tempat ini. Kiranya Engkau melindungi mereka di dalam perjalanan supaya dapat berkumpul di tempat ini bersama-sama kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, kami juga berdoa kepada teman-teman kami yang terlibat dalam pelayanan pemusik, multimedia, soundman, WL, dan sehingga Tuhan Engkau turut campur ya Tuhan. Biarlah Engkau yang turut berkenan di dalam pelayanan teman-teman kami. Segala puji dan syukur Tuhan atas kasih hadirat-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, kita mau memuji Tuhan. Kita masih dalam posisi bangkit berdiri. Semua kita hari ini bersuka cita, amin. Yang bersuka cita coba dulu lambaikan tangannya. Katakan haleluya. Kita mau puji Tuhan, kita mau katakan bahwa Tuhan adalah jalan kebenaran dan kehidupan bagi kita, amin. Haleluya. Semua tepuk tangan dong. Kita katakan, I live my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, it's all to you. Katakan one way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are always there. Yes, just yesterday, today, everywhere. Your grace abounds so deeply within me. Kau tidak pernah berubah Bapa. You will never ever change. Yesterday, today the same. Forever till forever, miss no end. One way, selamat bagi Tuhan. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Angkat tanganmu, katakan, you are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. 'Cause you are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. 'Cause you are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. 'Cause you are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Semua katakan one way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way,
Tuhan, bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan datang menyembah Tuhan. Mari bawa hati kita, dengan segenap hati kita menyembah Tuhan. Memberi yang terbaik penyembahan kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Hati kami mau menyembah-Mu Tuhan. Hati kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku, segenap hatiku dan
hati kami mau menyembah-Mu, Yesus. Kami mau menyembah-Mu, kami memuji-Mu, Kau segalanya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus.
Haleluya. Oh, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Oh, rabarabara sandara. Itulah ya Tuhan, doa dan seruan kami di mana hidup kami mau kami letakkan di mezbah Tuhan sebagai penyembahan kami. Biarlah Tuhan Yesus pada siang hari ini kami boleh semakin lagi dalam Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Boleh lagi semakin mengenal apa yang Tuhan inginkan. Menjadi satu hal yang baik buat kami ke depannya di masa depan kami. Kami impact Tuhan, mau berdampak. Tidak hanya di rumah kami, di lingkungan kami, di masyarakat kami. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar hamba-Mu akan berbicara Tuhan, biarlah Tuhan Yesus kendalikanlah lidah dan bibir daripada hamba-Mu ini ya Tuhan. Sehingga setiap kata-kata yang keluar, boleh firman Tuhan yang menguatkan kami. Boleh sesuai dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terpuji dan dimuliakan nama-Mu ya Bapa, di dalam nama di atas segala nama Yesus Kristus yang hidup. Mari bersama kita katakan, amin. Silakan duduk teman-teman Impact. Iya, terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang sudah melayani. Nah, karena saya sendirian di panggung, saya minta izin, saya buka masker ya teman-teman, biar kita lebih nyaman untuk menikmati firman Tuhan. Baik, apa kabarnya semua? Waduh, luar biasa, tapi semuanya lihatnya ke bawah. Coba saya katakan Impact, semuanya boleh jawab yes, yes, yes. Impact. Lebih dahsyat lagi, Impact. Iya, yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah, amin. Nah, pada hari ini kita akan membawakan kita akan sharing bersama. Nah, jadi saya butuh teman-teman semua yang ada di tempat ini untuk boleh juga aktif, ya. Tidak hanya mendengarkan setelah berapa menit kemudian khotbah selesai, sharing selesai dan selesai. Nah, tapi saya rindu kita semua boleh bersama-sama menikmati firman Tuhan hari ini. Juga saya membutuhkan handphone dari teman-teman. Jadi kalau khotbah-khotbah pada umumnya dilarang lihat handphone, nah saya kali ini perlu Anda untuk lihat handphone. Tapi sebelumnya mari kita baca firman Tuhan terlebih dahulu. Kita akan buka dari Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Ini yang menjadi tema kita pada bulan ini. Mari kita baca 3, 4, ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya ambil yang kalimat terakhirnya, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, teman-teman yang terkasih, teman-teman Impact di tempat ini, kita sudah tahu satu ayat ini yang sering sekali dibacakan, dideklarasikan dalam ibadah-ibadah. Kalau kita mau menyembah Tuhan harus dalam roh dan kebenaran. Nah, sering sekali kita sebagai anak-anak muda, karena saya lihat di sini mayoritasnya semua anak-anak muda yang ibadah, saya rindu kita untuk lebih menggali lagi. Bagaimana sih kriteria yang termasuk dalam penyembah yang benar itu? Ya, penyembah yang benar itu gimana sih? Nah, jadi sebelum kita mengarah ke sana karena terlalu jauh, saya rindu melihat sebenarnya kalau kita mau tahu karakter penyembah yang benar itu gimana aja kriterianya. Nah, saya rindu kita melihat lagi sebelum masuk ke zona itu, kita lihat ke diri kita, karakter kita. Nah, sesudah dari situ, sesudah kita mendapatkan jawabannya, nanti kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana arahnya menjadi seorang penyembah yang benar. Nah, ada 4 tipe karakter manusia menurut Immanuel Kant. Nah, tentu teman-teman semua sudah tahu. Ada yang disebutkan dengan sanguin. Ada juga yang phlegmatik. Ada yang kolerik. Ada yang melankolik. Ada 4 jenis tipe manusia yang
sudah diuji berkali-kali oleh Immanuel Kant dan akhirnya info ini valid sehingga semuanya bisa mengikuti. Nah, apa sih sebenarnya? Nah, saya mau tanya dulu sebelum kita lanjutkan. Apakah sudah ada yang pernah ikut tes-tes seperti ini? Apakah ada yang sudah mengetahui dirinya itu termasuk di bagian mana sih? Dari 4 kuadran ini, apakah tipe sanguin, ataukah tipe kolerik, ataukah tipe plekmatik atau melankolik? Ada yang pernah ngetes? Belum ada. Yuk kita perlu tahu. Kenapa? Karena pentingnya kita mengerti karakter kita, ya ada di slide selanjutnya. Kita menjadi lebih tahu kelebihan kita. Kita juga tahu kekurangan kita. Nah, pentingnya penerimaan atas diri kita sendiri itu membuat kita jadi mampu menentukan pilihan-pilihan dengan mudah. Nah, kemudian kita juga tentunya mampu memahami orang lain juga secara tidak sulit. Kalau ada yang berbeda pendapat dengan kita, kalau ada yang berbeda cara bicara segala macam, kita bisa memahami. Nah, begitu dia ya. Kemudian kita juga bisa menciptakan satu keikhlasan untuk menerima diri sendiri. Nah, saya cari-cari, coba kita lihat dulu sama-sama. Ini ada satu website yang saya rindu kita boleh buka bersama, boleh tinggal buka kamera dan arahkan ke barcode di depan. Nanti teman-teman akan diarahkan kepada satu website, yaitu pendidikankarakter.com. Yuk, apakah ada yang bisa? Kalau misalkan tidak bisa, boleh pakai QR scanner. Ya, boleh dilihat di barcode kita, bisa ya. Yang nggak bisa, yang kesulitan boleh lambaikan tangan, biar teman-teman impact nanti bisa bantu. Ada yang nggak bisa? Ada 10 pertanyaan. Bang Andika boleh coba juga di sini Bang. Boleh kasih MP3 lah lagu-lagu ini dulu ya, lagu yang soft dulu biar teman-teman buat kuisnya dulu. Teman-teman singer juga boleh kemari. Yuk kita boleh tes kepribadian, ngapain di situ bertiga? Yuk boleh ke depan. Coba ikuti pertanyaan-pertanyaannya di situ. Bagaimana sih kepribadian Anda? Tinggal di-scan, masukkan ke website tersebut dan jawab pertanyaannya. Multimedia boleh putar lagu penyembahan yang asik ya, yang soft saja sambil menunggu teman-teman mencari tahu diri sendiri itu gimana. Yuk, saya kasih waktu. Nanti kalau sudah selesai boleh lambaikan handphonenya. Oke, silakan. Kemana
random yang ada di website tersebut, teman-teman sudah bisa mengetahui, oh saya ini tergolong dari kuadran tadi, boleh kembali ke slide sebelumnya Bang Yoel, dari 4 kuadran tadi, saya tergolong menjadi jenis ini, jenis itu, jenis ini, satu lagi, mundur lagi, ya ada 4 di sini. Nah saya akan menjelaskan satu persatu. Yuk kita maju di 3 slide setelahnya Bang Yoel. Kelebihan dan kekurangan teman-teman yang tipe sanguin. Ayo. Nah teman-teman sanguin ini mudah bergaul, benar apa benar? Nah kalau tadi jawabannya salah, berarti ada yang salah tadi di jawabannya ya. Bersikap positif, masa iya sih, benar nggak? Benar, mudah mengekspresikan perasaan. Sip. Nah, kekurangannya sering sekali karena mudah mengekspresikan perasaan, jarang memikirkan risiko ke depannya. Gitu, dia pengen apa ya pengen, belakangan deh, gitu ya. Lalu suka mencari perhatian, benar nggak sih? Ayo teman-teman sanguin, benar nggak sih suka mencari perhatian? Oh, nggak ada jawaban, oke. Kemudian cenderung merespon berlebihan. Artinya kalau ada masalah gitu bisa banyak dibuat drama-dramanya. Biar makin hot, biar makin seru. Nah, tipe-tipe profesi yang cocok di sini tuh seperti marketing. Nah, boleh jadi arahan ya. Oh, cocoknya marketing. Hubungan masyarakat. Wah, humas ya, bagus bisa ngomong ke masyarakat itu bagus. Kemudian bisa jadi entertainer, penyanyi, pemain musik, bintang film, macam-macam. Nah, kemudian kita pindah ke plekmatik. Siapa tadi? Plekmatik. Oh, ada Kak Irma. Nah, cinta damai. Rumahnya di cinta damai. Oh, bukan ya Kak ya. Kemudian administratif, birokratif. Senang dengan peraturan. Oh, kalau begini, nanti kita beloknya begitu. Gak suka nabrak-nabrak orangnya. Kemudian terorganisir. Benar ya Kak ya? Oh, enggak juga. Berarti tadi ada jawaban yang salah. Nah, kekurangannya pemendam masalah. Kalau ada masalah, udah deh nanti orang lain yang beresin, kita nggak usah masuk, orang lain aja kita kasih. Tidak begitu menyukai perubahan yang ada datang sering jadi ketakutan dulu, gimana nanti ya. Lalu dia tergolong orang-orang yang pasif, tidak terlalu membuat keputusan, ya udah kita ikut, oh begitu katanya begitu, sip jalan. Nah tipe-tipe ini cocok menjadi akuntan. Nah pengajar, dosen, guru, perawat, psikolog, dan lainnya. Oke, kita lanjutkan yang kolerik. Tadi mungkin belum ada atau saya nggak tahu apakah nggak tunjuk tangan. Kolerik ini penuh energi dalam memimpin. Menginginkan hal yang lebih baik dari yang kemarin. Ya, tomorrow must be better. Kemudian memiliki kemauan yang keras. Tapi kekurangannya orang-orang ini mudah tersinggung. Cepat marah. Nah, tidak mudah simpatik. Nah, profesi yang bisa ditekuni itu seperti businessman, technician, orang-orang hukum, manajemen, statistik, dan lain-lain. Kemudian satu lagi, nah ini yang melankolik. Melankolik ini kreatif. Nah, dia juga tidak mudah bosan. Benar nggak sih Bang Nandika? Yang benar. Kemudian motivasi dirinya tinggi. Biarpun keadaan itu udah susah, aku pasti bisa. Tapi orang-orang melankolik ini sering sekali overthinking. Nah, kemudian ada perubahan mood yang ekstrim dari yang happy tiba-tiba jadi unhappy, bisa berubah swing moodnya, bisa yang begitu jadi berubah. Lalu dia perfeksionis. Nah teman-teman sendiri yang tahu, nanti buat yang belum sempat ikut tesnya, itu boleh slide saya diminta aja ke Bang Yoel, nanti tinggal di QR aja, di scan langsung bisa diikuti. Nah tarik-tarikan antara hidup kita, antara kebaikan, antara kelebihan teman-teman tadi, kalau si melankolik tadi ya, dia tahu dia itu pinter dalam hal menulis, programmer, desainer, untuk dokter vet ya, dokter hewan dan lain-lain. Tarik-tarikan antara kebaikan dan kekurangan tadi sehari-hari ternyata menimbulkan masalah. Seperti yang ada di gambar ini, antara logika kita tahu ini hal yang harus kita lakukan secara logika, tapi perasaan kita juga nggak bisa dibohongin. Gimana sih maksudnya Bang? Nah, jadi contohnya seperti yang tadi, dia mau kreatif. Saya ambil contoh dari si melankolik tadi. Dia mau kreatif, dia mau kerjakan yang bagus ya, untuk sesi impact. Saya mau buat gini, saya mau usahakan gini. Tapi karena overthinking, dia nggak jadi.
Nanti orang bilang apa ya kalau aku buat begitu ya? Nanti orang bilang gimana ya kalau aku buat begini ya? Itu yang nggak bisa. Kemudian seperti saya ambil contoh dari si koleris tadi. Dia memimpin itu, wah penuh energi. Teman-teman semua sekali maju, nggak boleh berhenti. Kira-kira begitu. Cuma dikasih masukan, bro nggak boleh gitulah, kita lebih soft sedikit. Wah langsung tersinggung. Nah gimana jadinya? Nah tarik-tarikan itu yang terjadi setiap hari. Sehingga banyak sekarang orang yang tidak mengenal Tuhan memakai waktu seperti berdiam diri, meditated gitu ya, meditasi. Untuk mencari tahu, jika judulnya bersatu dengan alam ya, mencari duduk di udara terbuka, duduk bersila. Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan. Sebenarnya sudah ada langkahnya dan sangat mudah. Nah teman-teman yang terkasih, salah satu ilmuwan di tahun 1600 pernah mengucapkan satu statement yang bagus. There is a God-shaped vacuum in the heart of every person. And it can never be filled by any created thing. It can only be filled by God, made known through Jesus Christ. Ada satu lubang di hati setiap manusia yang tidak bisa diisi dengan apapun. Tidak bisa diisi dengan hard working, tidak bisa diisi dengan belanja, tidak bisa diisi dengan makan yang banyak, makan yang enak, pergi shopping dan lain-lain, tidak bisa. Hanya bisa diisi oleh Yesus Kristus. Siapa sih orang yang disebut dengan Blaise Pascal ini? Ternyata Blaise Pascal ini bukan orang sembarangan. Blaise Pascal adalah penemu kalkulator yang juga membuat satu segitiga Pascal. Dulu teman-teman kalau yang belajar IPA ada ya 113 bla 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 segala macam pemrograman juga dipakai dia. Orang ini luar biasa, di kehebatannya dalam sains dia pun bisa menemukan Yesus Kristus. Nah, bagaimana dengan kita yang nantinya akan menjadi orang-orang yang luar biasa? Kembali ke kalimat yang tadi, ada lubang kosong di hati setiap manusia yang hanya dapat diisi oleh Yesus Kristus. Tidak bisa diisi oleh banyaknya followers Anda di TikTok dan di Instagram. Tidak bisa. Berapa banyak likes sehingga banyak orang pun yang mau beli likes. Itu menipu diri sendiri. Hanya Yesus Kristus yang bisa menutupi lubang kosong tersebut. Amin. Jadi sebagaimanapun Anda menunjukkan diri kepada orang, itu tidak akan bisa membuat Anda puas terhadap diri sendiri. Ketika Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan, memiliki satu kepenuhan dengan Roh Kudus, disitulah jadinya kepenuhan itu bisa didapatkan. Nah, kita lihat slide selanjutnya. Kenapa Tuhan Yesus harus disembah? Kok hebat sekali sih? Sampai lubang kosong itu yang dibilang Blaise Pascal itu hanya bisa diisi oleh Yesus Kristus. Nah, mari kita boleh buka bersama, boleh bantu saya Yoel di Filipi 2 ayat 5. Filipi 2, enggak ada, langsung aja dari Alkitab aja. Filipi 2 ayat 5. Ya, kita baca bersama, 3, 4, ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lanjut. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Lanjut. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yuk dengan suara yang keras yuk. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Nah, saya buat satu ilustrasi yang sederhana. Boleh masuk ke gambar 1 di slide ke-15 ya teman-teman multimedia. Di situ ada dua sisi, kita di bagian kiri dan kekudusan Tuhan hidup yang kekal ada di bagian kanannya. Nah, ada yang memisahkan kita. Sesudah di kitab Kejadian Adam jatuh ke dalam dosa, semuanya hubungan kita dengan Tuhan sudah terputus. Tidak ada koneksi. Di slide kedua, dikatakan bahkan perbuatan baik Anda, kesalehan, pendidikan serta amal tidak bisa menghubungkan Anda ke sorga. Gak bisa teman-teman.
Ya, anak-anak muda di tempat ini jangan salah. Banyak pengajaran-pengajaran yang kurang tepat yang ada di media sosial saat ini, tapi inilah kebenaran yang harus saya nyatakan, bahwa tidak ada kebaikan manusia yang dapat membuat Anda ke sorga. Amin. Nah, satu-satunya yang ada di gambar ketiga adalah Yesus Kristus. Setelah kematian Tuhan Yesus di kayu salib, Yesus bangkit dari kematian, hidup, naik ke sorga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia mengirimkan Roh Kudus untuk kita, sehingga kita bisa menjadi penyembah. Karena firman Tuhan di Yohanes tadi dikatakan, kalau Anda ingin menjadi penyembah, harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, di dalam roh. Nah, kita lihat di dua slide selanjutnya, ketika Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Ya, 2000 tahun yang lalu ketika Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem, setiap orang-orang, setiap rasul-rasul yang hadir dipenuhi Roh Kudus. Amin. Amin. Siapa yang rindu bisa dipenuhi Roh Kudus? Oh, sebentar dulu, biar saya kasih tahu. Di sini ada gambar ini mungkin belasan orang, tapi kalau dalam kejadian aslinya itu rame teman-teman. Yang dipenuhi Roh Kudus itu banyak. Ya, jadi Rasul Petrus itu datang dan dia berkhotbah lagi, 3.000 orang lagi yang diselamatkan, bertobat, dibaptis, dipenuhi Roh Kudus. Rame banget. Nah, bayangin teman-teman, tipe-tipe orang yang kayak tadi, yang sanguin, yang kolerik, yang maunya memimpin, tiba-tiba disuruh bisa bertekun dalam pengajaran Rasul. Gimana caranya? Orang-orang yang tadinya ketakutan, gak mau ada perubahan-perubahan, yang tadinya harus menyembah kepada kaisar, kita harus membawa firman Tuhan. Tidak hanya di Yerusalem, tapi sampai seluruh bumi. Gimana jadinya? Orang-orang sanguin, orang-orang kolerik, ya. Jadi apa sih kekuatan yang mengubahkan mereka? Satu-satunya adalah Roh Kudus. Nah, teman-temanku, impact di tempat ini. Tadi kita sudah tes. Ya, Anda sudah satu langkah jadi tahu, ternyata saya ini tipe karakternya demikian. Nah, kita rindukan seperti tadi yang saya tuliskan, yang saya jabarkan dari Kisah Rasul 2 ayat 4. Ketika khotbah Rasul Petrus menghasilkan 3.000 jiwa bertobat, ya mereka juga bisa membuat sign dan wonder. Ada yang sakit mereka bisa sembuhkan. Kemudian cara-cara hidup jemaat yang 4 tipe tadi, yang kolerik lah, yang melankolik lah, mereka bisa bertekun dalam pengajaran. Ya kan, rasul-rasul itu berkhotbah, oke, kita mau buat sharing firman Tuhan ya, setiap Senin, Rabu, Jumat, semuanya bisa datang. Nah, hal yang serupa juga bisa buat kita teman-teman. Di tengah pandemik seperti ini, harus mengaktifkan kembali roh itu yang memimpin kita. Nah, kemudian mereka bisa makan bersama dan berdoa. Pertanyaannya di sini, siapa yang sering makan bersama tapi nggak berdoa? Ayo, jangan ragu. Kalau nanti misalkan makan di cafe crowd di bawah, jangan takut berdoa. Ya teman-teman ya, teman-teman impact di sini, kedepannya Anda semua akan menjadi orang-orang hebat yang melakukan sign and wonders dimanapun berada. Nah, kita hari ini mau belajar mengaktifkan Roh Kudus itu. Lalu mereka bisa bergembira, bisa tulus hati, gemar memuji Tuhan. Ini kunci apa Bang Andika? Kasih G-nya dulu. Mereka bisa memuji Tuhan, dimanapun berada, ketemu sama-sama, yuk kita duduk sama-sama yuk. Terus mereka nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus. Mana musisi saya? Dengan segenap hatiku. Ayo kita nyanyikan sama-sama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan bersama. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ketika mereka semua sudah bertobat, mereka dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah tantangannya selesai di situ? No. Apakah hidup menjadi lebih mudah? Enggak. Pemburu Roma itu mengejar mereka. Mana orang Kristen? Dibuka pintu. Mana di sini orang Kristen?
Apakah mereka mundur? Tidak. Enggak seperti itu. Hal yang sama terjadi buat kita. Pandemi datang di 2019, 2020, 2021. Hal yang begitu berat. Banyak yang sulit. Kami yang menjalankan usaha, sulitnya bukan main. Keluarga-keluarga, kenalan-kenalan kami banyak juga yang meninggal. Yang akhirnya meninggal karena COVID-19. Tapi apakah kita menyerah hanya karena itu? Tidak. Tanggung jawab ada pada kita. Make sure yourself is healthy. Itu tanggung jawab kita masing-masing. Jangan datang ibadah setengah-setengah sembuh, setengah-setengah sakit, lalu menebarkan virus ke orang lain. Enggak. Anda harus make sure Anda itu sehat. Sehingga bisa menjadi satu Alkitab yang terbuka di hadapan banyak orang. Ketika bicara boleh ceritain Tuhan Yesus. Tapi kalau Andanya sakit-sakitan ya gimana? Ya, kembali ke cerita 2000 tahun yang lalu di mana orang-orang yang mengenal Tuhan itu diburu, dikejar. Tapi gimana? Bahkan mereka, Simon Petrus itu sampai di penjara. Tapi mereka ketemu, berkumpul yang tadi. Mereka memecah-mecahkan roti sambil berkata, aku mengasihi Engkau Yesus. Mungkin lagi di gladiator di Roma, mereka semua orang Kristen ditangkap, ditaruh di tengah. Singanya udah datang, mau menghantam, mau memakan orang Kristen. Tapi mereka sambil berlutut bisa berkata, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ada sayatan yang datang, ada pukulan yang datang. Tapi mereka bisa katakan itu, karena apa? Roh Kudus yang sudah diaktifkan di hati mereka. Teman-teman Impact yang terkasih, Roh Kudus adalah Tuhan itu sendiri yang mengaktifkan banyak karunia-karunia dalam kehidupan kita. Nah, hari ini ketika kita bisa menerima Tuhan Yesus hidup di hati kita, ya, tadi dikatakan oleh Blaise Pascal, ada kekosongan dalam hati setiap manusia yang hanya dapat diisi oleh Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Boleh kembali ke slide saya di slide 20. Dikatakan kalau Tuhan Yesus mengetuk hati setiap kita. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Percaya dengan saya, ketika kita boleh menerima Yesus Kristus masuk ke dalam hati kita, oh tidak semuanya yang sangat sakit itu harus diresponi dengan sakit. Tidak semuanya yang susah itu harus diresponi dengan susah. Ketika kita boleh memiliki mata kepada Tuhan yang dibantu oleh Roh Kudus yang mengaktifkan iman itu kepada kita, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, teman-teman Impact semua, saya undang kita boleh bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini, kita boleh minta Roh Kudus, Tuhan Yesus sendiri boleh hidup dan lahir di hati kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu Roh Kudus hadir perintah-Mu penuhi dan ku lakukan. Yesus Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kalau di hadapan kami keadaan begitu sulit, kami tidak tahu bagaimana melangkah ke kiri atau ke kanan. Dengan karakter kami, bawaan kami Tuhan, dengan pemikiran kami kadang berkata jalan A yang harus kami tempuh. Sementara itu tarik-tarikan di hati kami Tuhan, oh kamu harusnya mengambil jalan B. Mungkin kami ada di persimpangan jalan ya Tuhan, di antara kelebihan dan kekurangan kami. Kami butuh penolong Tuhan.
Kami butuh penuntun Tuhan Yesus untuk boleh menyatakan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Kami tahu Tuhan, berkat Tuhan tidak setengah-setengah yang bisa kami terima ya Tuhan. Kami percaya hari depan akan lebih baik. Kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, buat kami yang masih meragukan, buat kami yang masih belum menerima Roh Kudus, kami mau buka hati kami. Kami mau minta Roh Allah itu sendiri hadir dan berkuasa di hati kami. Mari teman-teman Impact semua boleh angkat tangan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, hadirlah di hidupku, masuklah di hidupku, penuhi aku ya Tuhan. Jadikan aku manusia baru, manusia yang penuh dengan Roh Kudus, sehingga kami boleh berbuah menjadi manusia yang memiliki buah-buah roh, memiliki kasih, sukacita, damai, sejahtera, memiliki kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Teman-teman semua minta sama Tuhan. Oh ramala sandara balakara bara nama sera balalala baba. Minta sama Tuhan untuk hadir, minta sama Tuhan untuk boleh hadir. Oh haleluya. Oh haleluya. Rabara nama sande, rabara nama rababo. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak hanya di tempat ini, tidak hanya di gereja ini Tuhan, tapi kami mau mulai memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Di rumah kami mulai nanti kami pulang, kami sudah menjadi pribadi yang baru. Tidak lagi yang senang ribut dengan adik-adik kami, kakak kami, orang tua kami. No Lord, Tuhan sudah tanamkan kesabaran di hati kami. Kalau kami dikecewakan orang, kalau ada orang yang kami kasihi meninggalkan kami, secara fisik maupun tidak ya Tuhan, kami boleh relakan karena kami tahu Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Kami memiliki penguasaan diri untuk tidak lagi berkata-kata kotor. Kami memiliki penguasaan diri untuk boleh mengendalikan jari kami di handphone kami Tuhan. Website-website kotor, pikiran-pikiran kotor kami mau buang dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami sudah menjadi ciptaan yang baru. Mari bersama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita bersama katakan, kurenungkan, kurenungkan. Siang dan malam ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, tujuan hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersama, kita katakan amin. Silakan duduk. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan warta pengumuman GBI My Family. Shalom jemaat GBI My Family. Apa kabar semuanya? Kami berharap kita semua tetap sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Jangan lupa untuk tetap menjaga imun tubuh kita dengan berolahraga, memakan makanan yang sehat, dan menerapkan protokol kesehatan. Juga jangan lupa untuk menjaga iman kita dengan berjaga-jaga dan berdoa. Tema kita bulan ini adalah Worship in Integrity. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk tetap setia beribadah di GBI My Family, baik secara online maupun onsite. Ibadah raya di GBI Tiara pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ananta Surbakti dalam 2 sesi, yaitu pukul 8.30 WIB dan pukul 10.30 WIB. Ibadah ini hanya 1 jam saja dan mengikuti protokol kesehatan. Kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk dapat beribadah bersama-sama di tempat ini, baik secara onsite maupun online. Ibadah Impact Service pada hari Minggu 20 Juni 2021 akan dilayani oleh Pendeta Ananta Surbakti bertempat di Tiara Convention Center, lantai 3 dan akan dimulai 11.30 WIB. Ibadah ini hanya 1 jam serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak jemaat Tuhan yang masih berjiwa muda untuk mengikuti ibadah ini. Ibadah Menara Doa akan diadakan setiap hari Selasa pukul 10 WIB. Ibadah doa puasa akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 WIB. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk tetap setia beribadah di tempat ini. Demikian warta gereja. Tuhan Yesus memberkati. Tambahan pengumuman, akan diadakan pembagian sertifikat KOM 100,
KOM 200 dan KOM Junior yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 jam 10 pagi di GBI Grand Palladium. Puji Tuhan, sekianlah pengumuman. Haleluya, ibadah kita telah selesai. Saya undang semua anak-anak muda untuk bangkit berdiri, kita berdoa. Kita satukan hati kita. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kasih, kebaikan dan rahmat-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga pada siang hari ini Tuhan kami boleh berkumpul Tuhan. Menyelesaikan ibadah kami semua karena kebaikan-Mu kami dalam keadaan sehat Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Ajari setiap kami Tuhan untuk menjadi penyembah yang benar. Biar setiap kami Tuhan terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Engkau yang menuntun setiap kami anak-anak muda-Mu Tuhan di tempat ini. Kami berseru-seru kepadamu Tuhan yang memegang tangan setiap kami. Tuhan menguatkan setiap kami. Dan kiranya Tuhan setiap benih firman yang telah ditaburkan lewat hamba-Mu Pak Aprima menjadi bertumbuh berbuah lebat dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan kuat di dalam menghadapi masalah kami. Sehingga kami Tuhan boleh terbang tinggi bersama-Mu Tuhan. Sehingga kami beroleh kemenangan di dalam kehidupan kami. Tuhan pakai anak-anak muda di tempat ini luar biasa. Tuhan pakai setiap kami dalam studi kami. Dalam setiap apapun Tuhan yang kami kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Tuhan jadikan beruntung. Sehingga Tuhan umat Tuhan di tempat ini, anak-anak muda di tempat ini mempermuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan melalui kehidupan anak-anak muda di tempat ini, nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat hamba-Mu Pak Aprima. Kiranya tangan-Mu Tuhan terus memberkati, mahkotai setiap kehidupannya. Biarlah Tuhan keluarganya terus dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami, Bapak Lugimin Ajis Tuhan. Biar kiranya Tuhan tangan-Mu yang kuat yang menopang hamba-Mu ini Tuhan. Biar kiranya pengurapan daripada-Mu turun atas hamba-Mu. Sehingga setiap kami Tuhan boleh dituntun melalui hamba-Mu. Dengan kekuatan dari Tuhan melimpah atas kehidupan hamba-Mu Pak Lugimin Ajis. Kami berkati Tuhan hamba-Mu beserta Ibu Rosida Tuhan. Tuhan berikan kekuatan panjang umur. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat bangsa kami. Kiranya bangsa kami dipenuhi dengan roh Tuhan. Kiranya api kemuliaan-Mu Tuhan turun atas bangsa kami. Mahkotai setiap bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke. Tuhan nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu diagungkan. Kiranya hujan pertobatan terjadi atas bangsa kami. Pemulihan terjadi atas bangsa kami. Kami mengangkat tangan kami memberkati setiap pemerintah kami. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami. Sehingga Tuhan setiap pemimpin kami berjalan sesuai dengan ketetapan-Mu, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan atas bangsa kami. Sehingga bangsa kami Tuhan berkemenangan. Bangsa kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat kota di mana kami tinggal. Kami katakan shalom buat kota Medan. Biar kiranya kedamaian ada kota Medan. Biarlah kiranya Tuhan nama-Mu dipermuliakan di kota Medan. Sehingga nama-Mu masyhur di kota kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami juga Tuhan berdoa buat kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, shalom Yerusalem. Kiranya berkat anugerah Allah memberkati kota kudus Yerusalem. Pundi-pundimu, minyak dan gandummu dipenuhi dengan anggur daripada Tuhan. Sehingga setiap kami juga Tuhan yang mencintai Yerusalem, kami diberkati, anak-anak muda di tempat ini diberkati. Karena kami mencintai Yerusalem, biar kedamaian sentosa ada di lingkungan tembok dan puri Yerusalem. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya dari tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mengantarkan kami tanpa kekurangan suatu apapun ke rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Kami percaya Tuhan juga menuntun kami dari hari ini dalam minggu-minggu ini. Kuat kuasa-Mu Tuhan menyertai setiap kami. Sebelum kami pulang Tuhan kami siap untuk menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu Pak Aprima. Mari kita angkat hati dan tangan kita ke surga.
terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali di atas awan-awan yang permai. Mari kita bersama-sama berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.